enak ini. Saya di sini apa ke situ? Ad-dhaif kal majid. Tamu itu kalau dalam Islam ada adabnya, ada sopan santunnya. Tamu itu harus seperti jenazah. Bapak Ibu tahu jenazah? Jenazah itu harus nurut, kapan dimandikan, kapan dikafani, kapan dikubur. Kalau ada jenazah ngeyel, berarti dia belum mati. Saya di sini tamu, saya suruh duduk, suruh berdiri, suruh ke tengah-tengah, suruh pulang pun saya pulang sekali. Jadi saya di sini. Ya, baik. Suara saya cukup jelas. Untuk ibu-ibu suara saya jelas. Untuk bapak-bapak suara saya jelas. Dimanapun saya ngecek suara standar, tergantung respon jawaban dari pertanyaan saya. Kalau pertanyaan saya dijawab dengan jelas, berarti itu jelas suara saya. Maka tolong jawab dulu dengan jelas, jangan ada dusta di antara kita. Ibu-ibu jelas suara saya? Kalau jelas, jawab dengan sejelas-jelasnya. Ibu-ibu setuju nggak dengan poligami? Oh, berarti jelas, sudah berarti jelas. Untuk bapak-bapak, suara saya jelas? Kalau jelas, jawab dengan jujur, jangan ada ketakutan di antara kita. Bapak-bapak setuju dengan poligami? Nah, berarti jelas. Saya tidak tahu kenapa untuk bapak-bapak cuma satu baris, sementara ibu-ibu kok 4 baris. Ini satu, 2, 3, 4. Ini isyarat apa? Ini kode. Tapi jelas ya Pak? Jelas ya Bu? Nah, cuma ngecek suara. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Wa qala aidan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Wa qala aidan masalul ladzina yatlubahu wal ladzina la yatlubahu kama salil hayyi wal mayyit. Wa qala Allah Ta'ala fil kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum alaya satrul hadim wa satrul karim wa nahnu ala dzalika minasyaitin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Mas MC saya minta lembar pertama, pinjem lembar pertama daftar yang pertama amanah yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Pertama Bapak Bupati atau yang mewakili, Pak Gubernur PC atau Presiden nggak diundang di sini. Yang saya hormati dari Muspika, ada dari Polres, ada dari TNI Polri, sehat selalu Pak, alhamdulillah. Aman Pak, insya Allah 86 insya Allah. Saya mohon maaf, saya adalah Dai Kamtibmas Mabes Polri. Jadi saya sudah dikukuhkan menjadi Dai-nya Mabes Polri, sudah dikukuhkan oleh Pak Kapolri bahwa saya menjadi Dai Kamtibmas untuk keamanan dan keamanan di dalam pemilu sampai Bapak. Jadi saya aman insya Allah, nggak akan dipersekusi, nggak akan diusir siapapun insya Allah. Yang saya hormati Bapak Camat atau yang mewakili semuanya camat ya, calon mati semuanya. Yang saya hormati dari Kemenag, ya saya selalu Pak. Yang saya hormati Bapak Lurah, ya.
Ya pokoknya ini ditulis ini semuanya. Yang saya hormati dari PDM Pak Mulyono, dari PCM, dari pimpinan cabang dan ranting se-Kabupaten Pekalongan, pimpinan Mudir Pesantren Dr. Sumarno, dari PCNU karena ini ditulis ya, hadir semuanya. Pokoknya semua yang ditulis ini semuanya saya hormati semuanya. Nanti tolong panitia ini difotokopi aja disebarkan semuanya. Pokoknya semua yang ada di sini semuanya saya hormati. Mudah-mudahan yang hadir ini Allah berkahi hidupnya. Amin. Pokoknya hari ini kedatangan saya Mbak Berkah, yang sakit-sakit mudah-mudahan Allah beri kesembuhan. Amin. Yang masih punya masalah dalam hidup mudah-mudahan diberi penyelesaian yang terbaik. Yang anaknya masih nakal-nakal mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan solehah. Yang masih jomblo-jomblo mudah-mudahan didekatkan jodohnya. Yang sudah berjodoh belum ada keturunan mudah-mudahan pulang dari sini hampir di tengah jalan. Yang masih terbelit utang piutang belum lunas mudah-mudahan pulang dari sini Allah menjadikan lupa orang yang mengutanginya. Ini pimpinan Aisyah ini anak buahnya kayaknya kerudungnya belum lunas di seragamnya. Oh, amin yang kenceng giliran utang piutang mudah. Pokoknya yang keluarganya sih berantakan mudah-mudahan pulang dari jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Hari ini alhamdulillah ini menjadi jalan surgawi bagi kita semua. Pertama karena pertemuan ini bukan sekedar duduk tetapi duduk untuk duduk yang dimuliakan Allah. Sepertiga manusia di dunia itu dalam kondisi duduk. Jadi kalau penduduk dunia ini 8 miliar, kira-kira yang duduk sekarang ini sekitar 3 miliar sedang duduk. Tapi tidak semua duduk dimuliakan. Salah satu yang dimuliakan Allah adalah duduknya orang-orang di IMBS. Ini yang bersabda Nabi, tolong diperhatikan. Karena khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kamu orang yang duduk untuk belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Ini sabda Nabi. Nabi kalau bersabda pasti benar karena Nabi gak pernah bohong. Yang biasa bohong itu bukan Nabi. Itu politisi, pejabat sama orang pekajangan dan sama ustaz beberapa. Biasanya kalau politisi itu biasanya banyak janji. Tapi kalau udah jadi terus kalau PKB kalau lupa terus kalau pilkada kalau jadi terus dulu mitosnya, mohon maaf, pohon-pohon besar itu kalau di Jawa Tengah di situ penunggunya makhluk halus. Sekarang penunggunya sudah ada fotonya masing-masing. Penunggunya di situ ditulis NPWP, nomor piro, wani piro di situ. Bahkan ada yang fotonya itu dibalik itu. Itu apa maksudnya? Saya pikir kebalik kena angin. Ternyata tertulis itu ditulisi siap jungkir balik untuk rakyat. Itu kalau saya bawa spidol tak tulisi prek. Biasanya nek dadi terus itu nek PKB nek lupa terus. Itu anaknya cilik-cilik wis dadi masalah. Nabi bersabda satu, layat kulul jannah man qati'un, yakni qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Maka duduk kita ini mungkin kajiannya juga tidak terlalu detail, tidak terlalu banyak karena tabligh akbar tidak mungkin sebagaimana yang diajarkan oleh Dr. Sumarno di Pondok Pesantren. Tetapi ini menjadi jalan surgawi karena silaturahmi kita. Karena surga akan menolak orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Kenapa? Karena surga tidak ada tempat bagi orang-orang yang memutuskan persaudaraan. Maka paling penting hari ini adalah jaga silaturahmi walaupun beda pilihan di dalam pilkada pilpres. Setuju? Meskipun kita beda capres tapi kita tetap silaturahmi, betul? Sebelum saya lanjut, saya uji kekompakan di sini. Karena nanti kalau nggak kompak saya nggak akan lanjutkan. Karena ini kompak ini dimulai dari teman-teman di Muhammadiyah ini. Tolong semuanya jaga kompakan. Nanti yang nggak kompak tolong berdiri pulang betul. Indonesia akan damai tentram dimulai dari Pekanbaru. Saya uji kekompakan dulu. Kalau saya bilang satu semuanya tepuk satu. Kalau saya bilang dua tepuk.
Kalau saya bilang 3 tepuk. Kalau saya bilang 4 nggak usah tepuk. Nanti yang nggak kompak berdiri pulang. Semuanya 1. Nah, antara sini dengan sana aja nggak plok. Ulang 1, 2, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 4. Kalau Pak Leonard Monsewu ada 16 orang itu sudah berdiri pulang aja. Keluarkan dari ICF itu semua. Itu kalau jadi pejabat potensial untuk korupsi. Karena nggak ada kegiatan main anggaran aja. 4 itu nggak usah tepuk. Nggak kompak aja. Sudah saya bikin nyaman, yang kepanasan saya suruh sini. Padahal sebetulnya maksud saya yang maju-maju lain kali kalau undang saya Pak Marno tolong berat. Itu kalau bisa yang depan-depan ini yang bening-bening. Saya sing kuek-kuek udah buri kalau saya. Itu kuek alam ayu ngarep dhewe. Mambune pasar ngajak foto. Akhirnya NA apa nih kalau yang sing sok Asia sing kuek-kuek ning buri kok. Masya Allah. Halo. Nah, ini kedua, namanya tidak responsif. Ini saya pikir ini di MBS ini banyak para santri-santri, Masya Allah, ini percetakan ulama yang insya Allah jadi pewaris surga semuanya. Ini investasi akhirat. Bapak Ibu yang punya anak di sini, ini bagian dari kita sudah nyicil. Ada warga kita yang di surga menunggu kita sebelum kita memasukinya. Sudah ada kapling karena sudah 500 anak di sini sudah ada pesan surga mulai dari IMBS ini. Bu, halo itu jawabannya hey. Itu namanya rinsoji. Halo. Hey. Halo hey. Hey halo. Halo hey halo. Halo halo. Ini kelemahan kedua. Makanya saya pikir IMBS ini mengadakan internal. Saya maka cari hari efektif supaya tidak terlalu banyak, nanti fokus yang saya sampaikan. Bagaimana kita harus membuat at-taghyir, kita harus membuat perubahan, harus intibah, bagaimana at-tartib, bagaimana as-syifa, bagaimana al-amal. Saya akan bicara tentang bagaimana negara ini dibangun dari IMBS ini. Tapi ternyata yang diundang malah banyak di luar-luar daripada orang dalam sendiri. Makanya sulit untuk fokus, 2 malas untuk berpikir. 2 kata direspon, 3 kata respon, begitu 5 kata Makanya nanti buktikan omongan saya. Kalau Bapak Ibu kuliah di luar negeri, S2 saya di luar negeri, S3 saya di luar negeri. Bapak Ibu nanti kalau kuliah di luar negeri, cari orang Indonesia itu gampang. Asal duduknya di belakang, nggak pernah tanya, itu pasti orang kepajaman. Persis kalau umroh dan haji. Kalau kehilangan jamaah, jangan pernah cari di masjid. Pasti nggak ketemu. Cari aja di pusat perbelanjaan ini sih. Karena Bu Lili, teman saya, Pak Yusuf, itu dulu umrohnya sama saya. Itu aku tak boleh irainya itu ternyata bojo. Lebih banyak belanjanya daripada ibadahnya. Ya Pak Yusuf dan kawan-kawan itu semuanya. Tapi alhamdulillah kok mau wakaf di sini. Itu umroh Ismail. Istirahat, makan langsung hilang. Istirahat, makan, hilang. Hilangnya orang yang bindaud, Bu. Mending kalau ke masjid enggak langsung yang bindaud belanja. Jadi arba'in itu artinya 40 kali itu 40 tentengan. Jadi orang mulai itu bisa. Halo. Keempat. Kelemahan ketiga. Biasanya tablik akbar 101 tahun, Masya Allah, saya juga heran ternyata sudah 101 tahun. Padahal Muhammadiyah diri baru 111, tapi pekajangan 111. Berarti 10 tahun berdiri Muhammadiyah langsung ada. Dan ternyata pertama kali cabang di luar, di pusat itu di Pekajangan. Saya tadi kaget karena kok
Saya kaget, saya nggak bawa istri, kok ada seragam istri saya. Karena istri saya itu membantu rektor di UAD Indonesia sama Thailand, sekarang masih di Jepang karena ada pengabdian Muhammadiyah Jepang di Islamic Center. Sebentar lagi pulang, misalnya. Istri saya itu 3 anaknya. Ada yang salah dari saya? Istri saya itu 3 anak. Kan istri itu berapa? Kalau 1 is 1, kalau 2 is 2, kalau 3 is 1, 2, 3. Jadi istri berapa? Tanya pada Ustaz Marno, tanya Bapak Mulyono, ya Rasulullah, siapa yang paling kurmati dalam hidup saya? Ibu. Kemudian siapa? Ibu. Kemudian siapa? Ibu. Kemudian siapa? Ibunya berapa? 3. Bapaknya? 1. Sampai di sini paham? Sampai sini paham? Jadi ibu setuju dengan poligami? Berarti nggak paham. Jelas yang raiso ngitung, raiso bahasa Inggris. Saya tadinya nggak mau nerangkan ini gara-gara di pesan sama Pak Marno, tolong terangkan poligami. Ya enggak. Bapak Ibu yang saya muliakan, biasanya kelemahan berikutnya. Karena amal agama yang sulit bukan amalnya itu sendiri. Bagaimana hudurul qulub, hadirnya hati. Karena yang duduk di sini belum tentu hati dan pikirannya ada di sini. Kadang-kadang dunia nyata kalah dengan dunia maya. Orang duduk di sini, tapi hati dan pikirannya masih di handphone. Maka sholat yang sulit bukan pada sholatnya, tapi khusyuk dan hudurnya. Kadang-kadang orang sholat, tapi hati, pikiran, dan perasaannya mengembara kemana-mana. Betul? Kadang-kadang sholat itu kunci bilang aja ketemunya kalau sholat. Sekarang ini orang umroh saja kadang-kadang sambil jawab handphone. Umroh jelas sholat itu, telepon masuk itu baru sholat. Yang jelas itu di sebelah saya jawab WA baru sholat di Mekah, masukkan lagi. Lah Ustaz kok tahu? Mana? Oh, kelihatan di sebelah saya. Berarti nggak kusuk. Lah kamu juga nggak kusuk, kamu juga lihatin saya. Jadi betapa, makanya kata Nabi 1, la sholata bi hadrati ta'am. Janganlah kalian jangan sholat dengan hadirnya makanan. Kalau makanan siap, sholat dulu apa makan dulu? Nah, dunia makan cepet luar biasa. Kenapa jangan sampai sholat? Hati dan pikirannya ada di makanan. Panganan ini enak, tinggal sholat bismillahirrahmanirrahim. Puding pangan kucing langsung berubah boleh suratnya kulhu kata Allah hush atau menahan 2 lubang. Kata Nabi kalau habis wudhu terasa 2 lubang, kentut, kencing, BAB, BAK, berlebihan air besar, buang air kecil, jangan ditahan. Nek baru wudhu terasa kentut, jangan langsung sholat, kentutkan sekalian wudhu lagi. Memperbarui wudhu itu disunahkan. Batal atau tidak batal itu berpahala. Jangan sampai sholat sambil nahan kentut. Bismillah. Alhamdulillah. Jangan ngajar Pak Maka masalah. Kulhu marah sapi ismal ataka al-baqarah ini masalah kurang ajar ya. Mentang-mentang pimpinan pondok ya. Wingi anak malu suwe banget malah ki alfil. Wingi semut itu ini malah gajah alfil. Kurang ajar man masih luar biasa. Walau doli yang lain amin. Sisi tahan apa nek wis teko atas ya. Wis tasawuf akhir kok krasa ngentut. Mane mah dijepit-jepit. Assalamualaikum dan kudut luar biasa sampai keriting-keriting. Padahal kalau dijepit itu kalau daya jepitnya kalah, keluarnya malah panjang. Terutama si lemu-lemu gitu. Karena antara hulu sama hilir itu jauh, malah vibrasi malah bergetar. Tapi orang ketutan dia hebat, Bu. Saya itu punya teman dosen, Masya Allah, Bu.
Saya itu punya teman dosen itu pentutannya luar biasa. 1 semester dicari nggak ketemu. Karena pinter. Angger rapat jurusan, di bawah jurusan, karena kalau rapat jurusan makan dulu, pasti kentut. Ternyata pinter banget ini doktor, masih belum pernah nikah, itu semuanya kentutannya kosongin loh. Ternyata naik rapat itu duduknya dekat meja kosong. Jadi naik kentut kalau beren meja. Brek kalau duduk jadi brut. Tapi sepandai-pandai itu pengen lompat, pernah dia salah manajemen waktunya. Mejone dikeret wis rampung, entute rung metu. Jadi grek, mau penangan. Saat berdapat juga nggak ada yang dekat dengan dia. Aku serang entut ini wis tak bisa. Sudah rawuh, selamat datang. Enggak. Sini masih ada. Dapat saya kan berdiri. Oh, ada, masih ada. Ini karena musim banyak orang rebutan kursi jadi banyak. Saya nggak mau rebutan kursi, makanya saya di sini nggak disediakan kursi dulu gitu ya. Karena tahu saya nggak ambisi kepada kursi, saya nggak mau di rumah nggak banyak kursi. Kalau bapak ibu masuk Jogja, kok banyak foto-foto saya nggak ada hubungannya dengan kursi. Itu karena brand ambassador batik yang saya pakai ini. Ini batik Paradise Bu, hanya 1 di dunia karena bikinnya cuma satu. Itu di banyak kota di Jogja masuk pasti ada, di Semarang ada foto saya itu pakai batik. Ini beda dengan batik yang seragam Muhammadiyah. Itu murah, itu poker. Ini agak mahal dikit aja. Itu premium. Ya. Artinya apa? Nanti kalau panitia nggak usah mulai saya batik Pekalongan, karena pasti nggak saya pakai. Karena saya dilarang mulai batik saya karena saya punya brand ambassador. Jadi yang batik-batik itu jangan diulelkan saya. Ya, saya mentah aja. Ya, mentah nih batik ya malu gitu ya. Halo. Fokus. Coba kalau fokus. Tolong jawab pertanyaan saya. Jawab dengan jujur Bu. Daun ini warnanya apa Bu? Tolong semuanya jawab. Tolong daun itu warnanya apa? Kalau kelapa masih muda warnanya apa Bu? Kalau lapangan sepak bola rumput itu warnanya apa Bu? Kalau rumput warnanya apa Bu? Kalau daun warnanya apa Bu? Kalau kelapa masih muda warnanya apa Bu? Kalau pisang masih muda warnanya apa Bu? Kalau seragamnya Aisyah warnanya apa Bu? Nah, kalau daun warnanya apa? Kalau rumput warnanya apa? Kalau kelapa muda warnanya apa? Jadi jerapah makanya Ibu sudah pernah ke kebun binatang? Pernah lihat jerapah? Saya tanya, jerapah itu lehernya dengan kakinya lebih panjang mana? Bayangkan kalau jerapah makannya rumput. Jadi lehernya dobo, mangannya rumput. Mesake, menekuk lehernya. Nek ora glosok ngono kan. Jadi jerapah makannya kok mau rumput. Contoh tidak kok tangan kanan dia kan. Semuanya. Nanti akan ketahuan orang yang biasa ikut kajian saya makan. Yuk gerakan. Saya jadi tari sufi. Bapak Ibu nanti kalau ke Dubai, ke Yordan, ke Mesir ada tari sufi. Orang muter aturan yang nggak jatuh, ada kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Kata Ibnu Arabi, Allah sedang gerakkan kita, la haula wala quwata illa billah. Lebih kita lagi, kayak mau copot biar nggak terima, biar nggak pamisen, biar nggak itu, nak kacau lagi. Tegakkan. Semua lihat saya. Jangan ada, semua lihat saya. Ikuti perintah saya. Lebih lagi. Kayak mau lagi, biar nggak terima, biar nggak itu. Pegang dagu. Pegang dagu ibu. Iki bodoh apa budek Islam? Dagu, ibu pegang dagu, Bu. Ibu pegang, ya Allah Bu, pegang dagu, ibu pegang dagu, Bu. Bu pegang dagu, ibu ini perlu orang tadi. Pegang dagu, Bu, pegang dagu. Nah, masya Allah.
Ini contoh tidak lakukan perintah saya suruh pegang apa? Ini dagu apa jidat? Lah kok semuanya begini? Satu, ternyata apa yang dilihat lebih terkesan daripada apa yang maka pengajian kalau duduknya jauh sana nggak lihat saya pasti tidak fokus. Kenapa? Jangan-jangan saya serius di sini, yang di belakang udah bilahi taufik. Kemudian untuk sandaran lagi sobat langsung bismika Allah. Maka saya suruh maju ke depan. Maka saya datang di sini bukan dikasih minum, disuguhi, diajak foto. Karena sering dia share di TV, kalau saya siaran di radio, satu pun nggak ada yang minta foto ke saya. Betul kan? Nanti boleh foto yang pening-pening. Ya. Yang pening dengan saya, yang tua-tua dengan Pak Maman. Tapi jangan sendiri-sendiri ya, fotonya bareng. Bareng aja nanti di crop berdua ya. Halo. Kedua pentingnya pemimpin, nyatanya pemimpinnya begini. Ibu gak usah tertawa kalau gue mau rambut jadi muda. Saya lumayan ada yang sampai 12 kali tak itu. Itu tadi turun karena dipukul belanya. Dagu. Maka pentingnya pemimpin dipilih. Hari ini 3 kepemimpinan, 3 capres dipilih. Kenapa? Karena itu akan menentukan adinu malakuhu. Agama itu jangan sangat tergantung kepada pemimpinnya. Maka anak jadi Yahudi, Nasrani, Majusi, dan Mukanul, Kauka, Gentayangan, Jinyali, Bayar sangat tergantung pada orang. Maka jangan mimpi anak-anak ibu itu soleh dan solihah kalau bapak ibunya tidak soleh dan solihah dulu. Kacang orang meninggal, buah tidak akan jatuh jauh dari pohon. Maka penting kecuali buah durian. Buah durian ini pohonnya di mana, tapi buahnya yang kota-kota masalah. Halo. Maka tugas pertama milad ini adalah bagaimana menjadi pribadi yang mempesona. Pastikan pulang dari sini menjadi contoh terbaik, uswah dan qudwah. Bapak menjadi bapak terbaik, suami terbaik, ibu menjadi ibu terbaik, jadi istri terbaik, anak menjadi anak terbaik. Maka salah satunya dimasukkanlah anak-anak supaya menjadi yang mempesona, dimasukkan di IMDS. Ini sudah pas. Pertama, Bapak Ibu di sini akan terjaga seluruh keberagamaannya. 2, terhindar dari kemaksiatan. Gak mungkin ada tawuran, pesta narkoba, pemerkosaan di IMDS. Karena ini tempat yang banyak diberkahi. Biasanya tawuran itu di tempat-tempat pesantren apa di tempat hiburan? Berkah ada di pengajian apa di tempat hiburan? Maka untuk pengajian pengamanan tidak terlalu jauh. Tapi kalau hiburan harus banyak polisi, kadang lebih banyak polisinya daripada yang nonton. Karena potensi. Maka jarang pengajian ada tawuran. Pengajian mati wong 8 rebutan snack modal 5. Karena di sini ada. Ini menjadi halo. Fokus. Yang keempat, orang itu punya asas keterpengaruhan. Nyatanya saya begini, satu orang aja pengaruh ke banyak orang. Makanya saya kondisikan tadi semuanya supaya fokus ke sini, tidak ada jalan yang sini semuanya. Kenapa? Biar semuanya fokus, supaya hadir hatinya, supaya fokus ada di sini. Halo, masih fokus? Masih fokus? Kalau peci saya apa? Hanya 6 orang yang fokus, nggak ada yang lihat saya semuanya. Peci saya apa? Tolong semua jawab, peci saya warna apa? Celana saya warna apa? Mikrofon ini warna apa? Orang libur di malam hari warnanya apa? Semut di kegelapan warnanya apa? Mendung yang gelap warnanya apa? Orang libur di malam hari warnanya apa? Celana saya warna apa? Peci saya warna apa? Jadi kelelawar tidurnya waktu Nun sewu ini Pak Mulyono, Nun sewu Pak Marno.
Pak Giarto, mohon maaf, ini warga sini ini Kulon Sewu, dan kabeh nggak tahu mana dagu mana jidat. 36 negara pernah saya singgahi, 5 benua pernah saya datang. Dari Afrika, Amerika, Eropa, Australia, Asia, semua saya kunjungi. Hanya di Pekajangan ada kelelawar tidurnya waktu malam. Sudah jawabnya kenceng, duduknya di depan, bentar lagi malam. Ayo kok ikan. Jadi kelelawar tidurnya waktu. Jadi jerapah makannya. Jadi jidatnya mana jidatnya? Nah sini ya Allah. Tadi dagunya di sini, begitu jidat malah di sini. Dan begini. Jadi anak kok iso dibujuk bojomu edan ya. Begitu dagunya ke dagunya. Halo. Disinilah nanti akan dipanjangkan usia. Disinilah akan diberkahkan rezeki. Karena rezeki yang diminta bukan banyaknya, tapi berkahnya. Padahal usia, berkah, jodoh itu ditakdirkan, betul? Tapi takdir ada 2. Ada takdir yang ghairu mughayyarat, ada takdir yang mughayyarat. Catat baik-baik. Ada takdir yang kita tidak bisa mengubah. Itu dependent, itu predestination, itu sudah hereditary, itu sudah ditulis di lauhul mahfuz sampai hari kiamat. Seperti itu memang takdir yang kita ubah. Misalnya ibu lahir di mana, itu takdir yang ghairu mughayyarat. Kenapa lahirnya di Bantul, Sentul, Brosot, Congot, Pekalongan, Pekajangan, Jogja, Jakarta, nggak bisa milih. Bapak jadi laki-laki nggak bisa milih, ibu-ibu jadi perempuan nggak bisa milih, maka itu nggak ada pertanggungjawaban. Orang tua kita siapa nggak bisa milih. Kalau boleh milih, Pak Marno pilih jadi anaknya Pak Jokowi, sekarang jadi wali kota. Kalau boleh Pak Yusuf pilih anak jadi anak Pak Jokowi, menu partai rong dino so jadi ketua umum langsung. Rong dino kan. Kalau boleh milih, mungkin termasuk mohon maaf, Pak Mulyono pilih jadi anak Pak Jokowi, tahun wali kota jadi apa? Pilih caranya. Kalau boleh milih, mungkin Pak Marno juga pilih jadi anaknya Pak SBY. Sekarang dapat Anissa Buhan. Walaupun kalau betul Pak Marno anaknya Pak SBY, belum tentu Anissa Buhan juga mau sama Pak Marno. Belum tentu maksudnya, ya mungkin mau, tapi kemungkinan nggak mau. Tapi itu bukan pilihan, betul? Kenapa ibu lahirnya di mana? Kenapa jadi orang Jawa, orang Sunda, orang Dayak, orang Bali? Enggak. Maka itu tidak saya bahas. Yang kita bahas adalah usaha sesuatu yang masih diusahakan. Itulah takdir yang mughayyarat, takdir yang masih mu'allaqun baina sama wal ard, takdir yang masih digenggam malaikat, takdir yang bisa berubah. Kenapa? Oleh ikhtiar kita. Kenapa? Oleh orang itu, mohon maaf, usia ditentukan, tapi bisa diperpanjang dengan silaturahmi. Dengan apa? Dengan banyak sedekah. Dengan apa? Banyak. Maka hati-hati kalau ada orang nggak pernah silaturahmi. Pengajian atau teko kerja bakti nggak pernah datang. Ada orang kumpul nggak ada, BA group lab, punya masalah ngurus kamar mandi, punya masalah diem di kuburan, cepet ikan. Maka kenapa silaturahmi memperpanjang usia? Karena dengan duduk seperti ini, masya Allah. Terima kasih IMBS, tepuk tangan untuk IMBS. Menginisiasi tadinya cuma acara untuk internal, ternyata yang diundang 3.500 ya ora numpuk, masalah. Sampai kursinya ngetok lewat kelas-kelas kafe itu balik itu ya. Ini tadi Pak Marno sahabat, sudah saya bawa 3.500 orang, ibu ora diundang ya bukan teko. Acara jelas orang ngerti dagu, orang ngerti jidat. Tentang mulai dan ya orang teko. Halo. Oh, ini mohon maaf Pak Marno karena permintaannya sebenarnya bukan hari ini.
Mintanya Sabtu Minggu saya nggak bisa. Kalau Sabtu Minggu itu hari keluarga nasional, saya walaupun dipanggil Jokowi pun saya tidak mau. Saya nggak mau dipanggil. Saya dipanggil presiden aja nggak mau. Ya. Ada yang salah dari saya? Oh, namanya Wijayanto mereka. Pak Mano mau dipanggil presiden. Oh, ketua RT Lurako. Halo. Jadi Bapak Ibu ya saudara. Jadi sekali lagi, ada sesuatu yang kita masih mau, maka orang yang silaturahmi diberkahkan rezeki. Padahal rezeki ditentukan, tapi bisa diubah dengan cara sedekah, silaturahmi, bergaul, usaha kesehatan. Ternyata itu bisa. Karena rezeki yang tidak bukan banyaknya, tapi berkahnya. Boleh diperjangan ini, mohon maaf, gaji sebulan 30 juta, cukuplah 30 juta sebulan. Cukup. Tapi kalau anak kena narkoba sudah hilang berkah. Istrinya menter, bawel, cerewet, cerikis, makannya banyak, tidurnya betah, ngorok, ngentutan, ngileran. Gula lolok, ilalin, buain kokon, gak tahu mana dagu, mana jiwa. Ada kelelawar, tidurnya waktu. Suaminya galak, sudah hilang berkahnya. Pilih mana? Gaji 30 juta, keluarganya gak tenang. Dengan gaji 50 juta, tapi keluarganya tenang. Itulah yang kita minta. Usaha ini menjadi jalan surgawi, menjadi berkah rezeki kita, bahkan tambah waziyadatun ilm. Dengan begini kita tambah ilmu kita. Waswaqibin karim, akan bertambah persaudaraan. Karena besok begitu masuk surga, setelah tanya tentang keluarga, yang kedua tanya tentang sahabat, persaudaraan, maka banyaklah silaturahmi. Di surga tidak ada orang sholat. Jadi buktikan omongan saya, besok kalau semuanya masuk surga, tidak ada orang sholat, tidak ada orang puasa. Ngapain di surga puasa? Tapi masih ada orang yang silaturahmi. Maka ulama mengatakan amalan ini adalah amalan surgawi. Di surga besok masih ada silaturahmi. Maka jangan heran Bu Aisyah itu besok kalau ke surga nyari saya. Ketemu Pak Mul, ketemu Janto, ketemu Pak Mano, ketemu Janto, ketemu Pak Yusuf, ketemu Bu Lili, ketemu Janto, enggak, orang itu surga. Ternyata jenengan tengisor, kok temu. Jenengan tengisor, kok temu. Surga itu bertingkat. Ini kayak surga tapi rada ngisor. Itu. Karena orang ngerti dagu, orang ngerti jidat, amalan surgawi. Apa itu berkah? Berkah ada 4. Satu, orang disebut berkah kalau sifatnya ilahiyah. Maka selamanya hidup ini tidak diberkahi kalau Anda lepas hubungannya dengan Allah. Maka kata Nabi, orang yang bersinggungan dengan Allah seperti orang hidup. Rumah dibaca Quran, rumah ada hubungan dengan Allah, itu kayak orang hidup. Tapi kalau rumah nggak pernah dibaca Quran, nggak pernah ada orang sholat-sholawat masuk rumah nggak pakai salam, maka rumah itu kayak kuburan, kayak orang mati. Kenapa Nabi katakan kayak orang hidup dan orang mati? Maka orang yang hadir di sini ini mulia di hadapan Allah. Anak-anak yang ditaruh di sini ini mulia di hadapan Allah. Kenapa? Dengan IFBS orang punya nilai yang luar biasa, kayak orang hidup. Tapi orang yang nggak kenal agama kayak orang mati. Kenapa enggak seperti ayam hidup ayam mati? Karena ayam hidup mahal, ayam mati lebih mahal. Jadi ayam bakar, ayam goreng, jadi sate, jadi. Kenapa nggak seperti sapi hidup, sapi mati? Sapi hidup mahal, sapi mati lebih mahal. Jadi bakso, jadi soto, jadi soto. Ya betul. Orang hidup harganya mahal. Kalau nggak percaya Pak Marno, silahkan hadirkan seorang artis di sini. Nggak cukup dengan 10, 20, 30, 50 juta. Mbak Ayu Ting Ting pernah satu panggung dengan saya. Saya tanya dapat berapa? 150 juta di Lampung sana. Saya tanya panitia, saya lihat itu budgetnya 150 untuk Ayu Ting Ting, hanya untuk mencari alamat palsu. Sana kemari, ceng-ceng mencari. Cuma itu aja. 150 juta. Mbak Raisa belum lama, Nustrum SMA 8 Juta, panitianya anak saya dari itu mintanya berapa? 200 juta. Itu pun jemputnya harus pakai Alphard baru, penuh makanan full, ada 5 asisten di bintang 5. Alphardnya harus terbaru. Gimana? Beda dengan jemput Ustaz. Ya Alphard tapi minumnya bawa sendiri. Aku ada sendiri.
Sejak kemarin cuma dapatnya ya itu cuma apa ya itu. Lainnya sama jeruk kemarin itu diundang. Begitu mahalnya orang hidup. Tahu Lesti Kejora? Make up sama saya di Indonesia. Lesti, kamu paling spektakuler diundang kemana? Apa maksudnya Ustaz? Paling banyak kontrakmu kemana? Manajernya bilang ke Kalimantan Selatan. Berapa? 600 juta ngundang Lesti. Ada pengusaha tambang nikahkan anak, nyanyi pagi sama malam, 600 juta untuk Lesti Kejora. Yang matanya lebam dipukuli sama dan bagi ngomong Aisyah yang ngomong lambe turah ya Pak. Dipukuli siapa itu? Ayo ngerti Rizky orang. Begitu mahalnya orang tahu Mas Tukul Arwana? Hanya kembali ke laptop. 9 tahun yang lalu saya lihat mau tanda tangan, ngapain saat lihat Mas Tukul sebulan dapat 1 miliar lebih. 1 bulan 1 M itu sama dengan gaji mudir di ISPS berapa bulan? 1 M. Ya paling enggak ya setahun lah gitu. Sambil jualin tanah-tanah wakaf itu jualin. Begitu mahalnya orang hidup, tapi udah mati gak ada harganya. Maka orang yang gak kenal agama, hidupnya tidak diberkahi dan tidak ada nilainya di hadapan Allah. Kayak orang mati gak ada harganya. Orang mati itu kalau udah mati gak ada harganya. Kalah dengan binatang paling kecil, teri. Teri itu binatang kecil, itu jenazahnya. Almarhum teri. Itu masih jadi komoditi ekspor. Berapa kali saya ini haji umroh, ini nggak tahu jamaah raja banyak nggak di sini. Yang mau umroh sama saya, insya Allah saya ada umroh besar-besaran nanti di Januari, insya Allah. Gratis, tapi kumpulnya di Jeddah. Ya. Gratis. Minggu depan saya umroh, insya Allah. Saya dari September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, jadi 6 bulan ini saya terus tiap akhir bulan umroh semuanya. Ya, tapi yang Desember nggak usah ikut karena itu premium lah, itu private. Itu harganya ini nggak tahu udah puji dan nggak usah. Halo. Ini ada Bu Amalia nggak? Di Pekanbaru ada Bu Amalia. Sakit. Oh, alasan berbeda lewat itu. Bu ini juga nggak ada kan? Ini Razak juga nggak? Iya. Jadi halo. Jamaah umrah gitu, tekan yang alasan gitu. Waktunya benar mulai. Pak Yusuf paham ya? Bimbing umrah apa? Halo. Jadi berkah ini sifatnya hidayah, maka hidup kita lepas saja, kalah dengan binatang kecil. Teri itu udah mati masih komoditi ekspor. Berapa kali saya nolong jamaah haji, dikira nyelundupkan ganja Bu, di X-ray Bu, ternyata gue sambal teri. Sambal teri nengok tas kosmetik bunyi terus di X-ray, dikira bawa ganja, dikira bawa narkoba, ternyata sambal teri. Tapi walaupun dia artis, walaupun dia ustaz, walaupun dia polisi, walaupun dia tentara, walaupun dia itu pejabat artis, kalau udah mati ada yang mau hidungnya 500.000. Ini politisi terkenal, itu kupingnya 200.000 ada yang mau? Yang mau paling hanya Sumanto. Tangani jenazah itu. Begitu mahalnya orang ini. Tapi kalau sudah mati, maka disebut berkah. 1, sifatnya hidayah. 2, berkah tidak bisa dilihat, tapi nanti akan terasakan di dalam kehidupan dunia sampai akhir. Berkah itu tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Karena sifatnya batiniah. Sifatnya adalah rasa cukup itu berkah, rasa tenang itu berkah. Bapak Ibu tinggal di sini ini berkah. Bagaimana kalau Bapak Ibu di Gaza sudah sulit untuk duduk bareng sini? Di Ukraina, di beberapa negara konflik, duduk aja pemotongan bom lewat rumah, ini sudah berkah. Maka di Indonesia ini tanah yang diberkahi salah satunya karena ada damai, salah satu berkah ada di sini. Kita syukuri alhamdulillah. Anak muda dinasihati itu berkah.
Padahal kenyataannya sekarang anak kita itu lebih mendahulukan panggilan handphone atau panggilan orang tua. Padahal yang melahirkan siapa? Maka sadarkan, kamu dulu ada di Pekajangan ini dilahirkan oleh orang tuamu. Hamil bersusah payah 9 bulan 10 hari mengandung kamu. Wah, melaku kayak buat dramben. So gede padahal dalam metode cilik mungkin. Mestinya ya saya belum hamil. Belum miring kesel, belum mahlah kayak kuburan, mengkurep kayak timbangan. Lahirlah kamu. Kamu dulu ada di sini dilahirkan, bukan di download. Tahu nggak? Maka kalau ada anak lebih mendahulukan panggilan handphone, kalau ada itu semuanya, kalau minta uang jangan dikasih, suruh minta kepada handphone, karena kamu mendahulukan handphone. Kamu mengetahui handphone, kamu lainnya dari handphone. Handphone itu hamil terus keluar kamu. Kalau wajahmu udah kipet. Bagaimana anak muda dinasihatin? Jangan sampai anak kita jadi beda. Hari ini berapa orang kekayaannya semuanya disita KPK gara-gara anaknya menghajar anaknya orang lain, 2,5 bulan. Tahu kan, Bu? Denda 34 miliar, hukuman 12 tahun, tapi semua keluarganya disita oleh teman-temannya Pak Kiai. Kenapa? Karena ternyata benar, karena anak. Disusul kemudian anak anggota Dewan Pak yang bunuh pacarnya di. Anak bisa jadi fitnah. Anak muda dinasihati itu berkah. Maka kapan-kapan saya bicara khusus tentang kenapa harus di IMBS. Karena ini parenting yang insya Allah mencari kesempurnaan. Di IMBS tersempurna karena 3 rongga. Tugas orang tua memenuhi 3 rongga. 1, rongga perut. Sandang, pangan, papan, kesehatan ini harus terpenuhi. 2, rongga kepala. Keilmuan. Orang tua net lulak-lulak tulali doain mau punya suami ganteng tapi lulak-lulak mau. Bojone ayu ning edan, lho. Barang nanti dapur, nanti jidat. Nek kelelawar tidurnya waktu, nek jerapah mangane, edan ora tau udane, ora tau roh jerapah. Maka dan yang ketiga ini yang paling penting. Rongga dada. Maka tadi yang dibacakan pertama, Pak, yang dinyanyikan pertama. Bangunlah, jiwanya dulu apa badannya? Hari ini semua orang hanya berpikir tentang badan, tapi lupa pada jiwa. Yang rusak Indonesia orang pintar apa orang bodoh? Pintar tapi tidak benar. Di rongga dada. Maka IMBS jadi jawaban. Anak itu, Bu, nek mengurang pintar matematika itu masalah kecil, bimbingan tes gampang. Tapi kalau anak durhaka pada orang tua, hati-hati. Insya Allah yang ada di sini ini tidak ada yang durhaka pada orang tua. Masalahnya adalah birru abaukum, tetap birrukum abnaakum. Kalau kamu udah baik pada orang tua, tugas kamu mendidik anak-anak yang dia taat bakti pada orang tua. Bagaimana anak bisa bakti orang tua? Saya paham tentang bakti orang tua setelah punya anak. Saya hafal sudah SMP SMA, tapi kenapa 17 ayat berkaitan dengan bakti orang tua tidak pernah diputus dengan bakti kepada Allah? Karena ridha Allah pada ridha, murka Allah pada murka. Nanti akan saya terangkan. Yang ketiga, berkah tidak bisa diukur. Jadi nggak bisa Pak Marno dapat 5 miliar. Wah, sementara Pak Mulyono dapatnya 2 ton, Pak Giarto dapatnya 2 kilo, saya dapat 2 ton, nggak bisa diukur. Karena sifatnya batinnya. Yang keempat, hidup ini diberkahi kalau ziyadatul khair. Kalau bapak ibu bertambah menjadi lebih baik, menjadi suami lebih baik, menjadi istri lebih baik, ini diberkahi. Anak menjadi lebih baik daripada orang tuanya dulu. Dan alhamdulillah di IMBS ini anak-anak hafalan Al-Qur'annya lebih banyak daripada ibunya, betul? Anaknya 3 juz, sementara ibunya berapa? 3 juz apa aja, Bu? Sujabu. Mau cari wis 5 juz, kono masih kul Allahu ahad. Allahu samad. Sifat kasan, sin kasro, si, sasi, susah.
Sasi endi, sasi susah endi wajan berhasil tek, berhasil tek. Bagaimana menjadi orang yang lebih baik? Maka masukkan di MPS ini bagian dari cara untuk menjadi yang lebih. Apa kebaikan itu? Tolong di browsing bentar. An-Nisa ayat 36. Udah satu ayat ini untuk jadi isian kata siapa itu. An-Nisa ayat 36. Terjemahannya aja boleh dibaca. Waktu itu lah sih bilang saya. An-Nisa ayat 36. Masih punya paket data, nggak lain kali kalau jadi MC beli paket kuotanya yang 5 giga. Jangan wifi-nya numpang terus di MBS. Ya, An-Nisa ayat 36. Ya, dibaca terjemahannya aja nggak apa-apa, syukur pakai ayatnya lebih bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Benar ya, saya jangan kemana-mana. Boleh nggak saya minum sebentar, Bu? Mudah-mudahan yang memberi minum saya hidupnya diberkahi Allah. Amin. Mudah-mudahan yang lihat saya minum hidupnya diberkahi Allah. Amin. Mudah-mudahan yang minum ini hidupnya diberkahi Allah. Amin. Nah, giliran saya ngamin cuma 8 orang ya Allah. Pelit-pelit pembukaan ini. Mudah-mudahan yang minum ini hidupnya diberkahi Allah. Amin. Ngamin ini pelit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surah An-Nisa ayat 36. Rasulullah itu kalau minum hanya diminum separuh. Kenapa diminum separuh? Karena yang separuh pasti diberikan istrinya. Dan hebatnya istri Rasulullah kalau minum ditempelkan di mana bekas bibir Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah minumnya sini, maka istri Rasulullah ditempelkan enggak di sini. Orang kayak wong pekajangan. Bapak gini lah, aku gini. Bahkan Rasulullah itu kalau makan apel, kalau ada, tapi ini belum ada. Karena itu gigit, kalau ini kan nggak bisa digigit. Ya. Rasulullah itu kalau makan apel, gigitannya hanya sedikit, supaya isinya dapat banyak. Nek wong pekajangan apa? Dicopot kali sedikitnya untuk kuing. Dan hebatnya istri Rasulullah melanjutkan bekas gigi tadi, sehingga kadang-kadang sedikit sampai berkali-kali. Nah ini kan orang kurung sikatan walaupun Rasulullah itu minum dihabiskan, pernah semua. Maka begitu habiskan, ini teriak, ya Rasulullah sisakan untukku. Kenapa kau habiskan? Ya dulu mal jamaah. Bukankah kebersamaan mungkin mengundang untuk dapat berkah di rumah kita? Biasanya minum berbagi, kenapa kau bahas kita egois? Ya Humairah, ya Zaujati, ya Habibati, ya Umul. Rasulullah itu punya istri namanya Aisyah, tapi ada 10 panggilan. Kadang Habibati, Zaujati, Umul Minin, karena panggilan itu menunjukkan kemesraan. Karena jujur itu nggak boleh, kalau itu menyakitkan hati pasangan. Suamiku hitam panggil black black. Jujur, bojone botak tak botak nggak boleh. Jelas bojone cilik pin nyiru. Oh jelas bojone lemul dipanggil dud. Padahal jujur kan? Ya, tapi jangan kamu panggil sing langsing menyinggung perasaan. Wahai istriku yang sangat berbobot. Wahai Tuhan besar, gitu indah sekali. Jadi bagaimana panggilan itu? Ya, Bu, kenapa? Karena aku terlalu haus, maka saya habiskan. Kalau memang haus ya saya bikinkan lagi, maka buru-buru Mukminin ambil gelas itu dibawa ke dapur. Sampai di dapur, Mukminin menangis. Ya Allah, jangan surga saya tertutup. Kenapa? Karena saya tidak bisa membahagiakan suami. Ternyata bikinnya minum tadi sebelum subuh. Karena sebelum subuh gelap. Di dapur itu ternyata garamnya habis, gulanya utuh. Berarti yang diunjuk, yang diminum Rasulullah tadi adalah maka dihabiskan Rasulullah. Karena kalau diminum separuh nanti menyinggung perasaan. Inilah suami yang hebat. Kalau ada suami seperti itu sudah boleh kawin lagi. Nggak ada wajah-wajah yang segitu, nggak ada. Laki-laki suka menyakiti hati perempuan, betul Bu? Suka egois, betul Bu? Nggak merasa super, betul Bu? Makanya saya nggak suka sama laki-laki. Karena terlalu asinnya kayak upil.
Tapi tahu ngombe kupil kowe ngono. Lah kok ngerti kowe Ustaz enggak masalah. Kupil Yasin kok. Lah kok ngerti kowe? Cici. Maka dihabiskan untuk menjaga perasaan istri. Begitulah suami istri. Paham Bu? Maka untuk memuji suami ibu, paham ya? Jadi ada dulu mahasiswa stikes yang undang saya itu baru nikah kemarin, minta maaf saya diundang nggak bisa datang. Pira mana Pir? Pira? Kamu datang nggak Pir? Undang-undang saya datang. Pira stikes itu ya? Ya alhamdulillah. Maaf kemarin nggak bisa datang. Yang undangnya pas hari Minggu ini dan budgetnya nggak ada ya. Enggak Pir, pokoknya berkah selalu. Maka untuk memuji suami, besok bikin mie dikasih 5 sendok. Sebelum subuh bangunkan suami, mas mumpung saya hangat buat tidur. Kira-kira kalau temong pekajangan dikasih itu apa Bu responnya? Sembunke seperti mau wedok micep tok. Indah sekali. Begitu suatu Ibu pengen surga. Bahagiakan ridho suami itu jadi jalan surga. Ibu mau nyium tangan suami itu udah pahalanya seperti mencium hajar aswad. Begitu kata ulama. Apalagi kalau tangannya suami hitam, jadi hajar aswad itu kosong. Hajar aswad. Bahkan gandengan gandengan tangan seperti ini. Suami istri gandengan tangan seperti ini. Ini dosanya gugur dari celah jarinya. Lanjut ya. Paham nggak tuh? Tangan kanan sama tangan. Paham ya? Pinjam tangan. Terus tua nyawari lo. Terus kondo tua ini bangun kamu sembuh kawan. Suami istri itu gandengan tangan seperti ini, dosanya gugur. Maka untuk gugurkan dosa mulai besok, pinjam tangan suami keliling kamu. Apa gugur kedo? Karena mau pekerjaan neng mall, suami istri itu gandengan kenceng, apa mesramen? Orang itu nera tak gandeng di betul apa Mas, kayak kancane Pak Nur, masalah. Kalau mau lebur dibanding apa sih mesra, nera tak gandeng tiga ya Pak, masalah. Jadi inti dari berkah adalah 10 ini, tolong dihafal. 10 ini apa? 10 ini yang kalau kita laksanakan, nanti saat 36 ini nanti akan berkah. Oke, dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakina wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Diterjemahkan 10 ini yang akan bawa keberkahan kalau pekerjaan diamalkan 10 ini. 1. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Nomor 1 ya apa Bu? Ibu ya enggak teh emang enggak apa. Ibu sengaja biar kalau ada orang yang peduli itu terus ini ngasih kipas ya tidur jamaah aku rati kayak bisa sekali. Jadi kipas ini gue sopo kalau apa aku ceramah yang gini baik terus ini ya sengaja ya. Jadi Bu biasa sekali Pak, kalau Pak Manon ini udah menang orang benar kalau bodoh salah ini disemprotin rambut sidik gitu, ini harus apa? Sini aja ya Bu. Jadi, halo. 10
Satu, beribadah kepada Allah, karena kalau Anda luput hubungan dengan Allah, kalau Anda lepaskan, hidup Anda tidak diberkahi. Sepohon kayu daunnya lebat. Ayo toh kabeh toh nyanyi toh, ora partisipasi sama sekali ini. Ora apa-apa mangap-mangap lho. Ayo ulang sekali. Sepohon kayu daunnya lebat buahnya serta walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya. Suaranya ya apik. Ibu itu suaranya lebih bagus daripada limbat. Serius Bu? Aku naik ngerokok limbat ini suaranya elik tenang. Suaranya apik tenang. Apa artinya hidup 1000 tahun kalau kamu nggak sholat? Maka jangan tinggalkan sholat. Hubungan dengan inilah yang bawa berkah. Maka diberikan IMPS ini untuk menjadi duriah-duriah, anak-anak yang mukim musola. Karena dari sinilah nanti menjadi anak-anak yang soleh, menjadi jariah bagi kita semua. Untuk itu tidak cukup hanya disekolahkan, perlu pengembangan. Maka kalau ibu tidak bisa mendidik, minimal ikut wakaf. Nanti sumbangkan ke sini karena ibu menjadi jariah. Halo? 2, terus. Dan berbuat baiklah kepada 2 orang ibu. Ayat ini sudah saya hafal sejak saya SMP, tapi saya paham setelah punya anak. Ternyata istri saya harus keluar negeri, 3 anak saya sakit 2, dan disitulah saya merasakan, ya Allah, yang sakit saya saja biar anak saya sehat. Kalau anak sakit, orang tua ikut sakit, betul nggak? Tapi orang tua sakit, anaknya ikut sakit? Bahkan mohon maaf, orang tua mau menggantikan anaknya. Jujur ada yang menggantikan orang tuanya? Orang tuanya udah stroke, udah pikun, udah terima. Ya Allah, mau yang seterusnya saja. Biar orang tua saya bisa jadi guru. Ada yang mau? Bahkan saya biarkan saya orang desa Bu, saya pernah melihat ada seorang ibu, anaknya waktu bayi film, dia nyedot umbeli anak ini. Ada yang pernah lihat? Pernah merasakan? Yuk, mulai ngerti, asing banget. Pernah ya Bu? Nyedot umbeli anak ini. Tapi jujur ada sini ada yang mau nyedot umbeli bapaknya. Bapak pilih Pak kita sedot umbeli bapaknya. Ada seorang ibu bisa merawat 10 anaknya, betul? Dimak bilang mati membusuk 3 minggu. 3 anaknya 1 pun nggak ada yang ngerti. Suami istrinya awalnya stroke, ditunggu oleh bapaknya, dikasih rumah besar di Magelang sana oleh orang anaknya, tapi 3 minggu sudah mati, 3 minggu membusuk, ditemukan kepala polsek Munthilan, itu sudah 3 minggu membusuk, 3 anaknya pejabat, nggak ada yang ngerti kalau itu. Bagaimana pada orang tua? Maka sekali lagi bakti pada orang tua. 3, lanjut. Karib kerabat. Kenapa karib kerabat? Biar tahu ilmu agama dan budaya. Kita belajar dari kerabat. Kenapa agama dan budaya? Karena agama budaya itu harus selaras. Budaya harus ada agama biar nggak sesat. Agama harus lihat budaya supaya pas. Menghormati orang itu agama, tapi caranya sesuai budaya. Di Arab sana kalau menghormati orang pegang jilbab. Ya Syekh, kifalak, gimana kabarnya? Tapi jangan dilakukan di sini. Ketemu Pak Marno, ketemu Pak Mulyono, Pak kabar Pak B, Pak kabar Pak, ya udah aja. Antonio. Itu Buddha. Ya. Di sini kalau dinasihati nunduk, Sumatera Barat ya. Dinasihati dulu, lihat wajah Bapak. Dan perhatian. Neng Yogyo, neng Solo, neng Pekajangan dinasihati nonton Bapak, tak culek mata mayon ya. Karena itu Buddha, ya maka perlu kenal kerabat. Lanjut yang keempat. Anak yatim. Saya termasuk alhamdulillah saya jalankan anak yatim. Saya entah dari teaching, training, syuting, semua kekayaan saya semuanya saya serahkan pada anak yatim. Karena istri saya yatim.
itu yatim piatu, Bu. Saya juga yatim piatu. Jadi kalau sedekah saya ini dua sepasang yatim piatu. Bukan yatim yang itu, lanjut. Yang kena 5. Pada orang-orang miskin. Yang miskin, karena kalau hanya yatim, Pak Jokowi pun yatim piatu, Prabowo yatim piatu, Erick Thohir yatim piatu, Mahfud MD yatim piatu. Biar semuanya nggak kampanye, bukan yatim. Anies juga yatim, Muhaimin yatim piatu, Ganjar yatim, siapa lagi? Gibran masih ada untuk Mahfud MD yatim piatu. Tapi bukan itu yang miskin. Jangan sedekah kepada Prabowo, jangan sedekah Erick Thohir kepada Pak Jokowi. Kenapa? Karena itu tidak termasuk yang miskin. Maka peduli pada orang miskin. Yang keenam, Tetangga yang dekat. Tetangga dekat dan tetangga yang jauh. Tetangga dekat, tetangga yang jauh. Ayat ini nggak bicara tetangganya PDIP, Golkar, PAN, apa PKS, nggak peduli. Yang penting tetangga. Kalau kita kebakaran, yang nolong presidennya apa tetangga? Kalau kita ada musibah, yang nolong tetangga apa pimpinan partai? Kalau kita kebakaran, yang nonton caleg yang kita pilih apa tetangga? Tidak peduli tetangganya Kristen, Hindu, Buddha, Dharma Gandul, nggak penting. Yang penting tetangga. Dekat dan jauh, maka kita peduli pada Palestina. Maka saya akhir-akhir ini saya pendukung harus dimerdekakan. Karena Indonesia ini dulu merdeka, yang dukung pertama kali adalah Palestina. Kenapa? Karena dulu Israel itu hanya 10%. Israel itu memang punya tanah, Bu. Tapi sejak zaman Nabi Musa, Ibnu Misro, dia meninggalkan itu 10%. Tanahnya itu memang, tapi dia balik, maka disebut Zionis. Itu orang-orang yang balik, mudik dari 10% sekarang menguasai 70%. Jadi di luar tepi barat nganti kok Gaza kabeh dibuat. Wong-wong mudik 10% kok kabeh diusir, malah kon golek negara liya malah dibuang segala kurang ajar Israel. Kita doakan mudah-mudahan Presiden Israel masuk Islam. Jadi ketua cabang Muhammadiyah. Ketua PDM Muhammadiyah. Ya kenapa? Artinya apa? Itu kedoliman karena jelas dia menjajah. Palestina jelas ini, tapi nggak bisa merdekakan karena itu. Halo? Maka tetangga dekat, tetangga jauh. Karena kalau kita ada apa-apa, jadi kalau nolong orang jangan lihat partainya. Kebakaran PDP, mutar PKS, nggak perlu. Mana yang pingsan, Pak polisi mau nolong, nggak usah lihat wajahnya. Pingsan, cantik, bantuan pernapasan. Tapi setuai, nganggur selang, ya nggak boleh. Jilat desa tabrakan itu tolong itu laka-lantar lagu. Kamu Jawa, Sunda, Dayak, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Tengah, Islam apa Kristen apa Hindu, Islam mati, Islam NU apa Muhammadiyah, PKB, P3, apa Demokrat, AHY apa Muldoko. AHY ini lebarannya Jumat apa Setu. Jumat tarawih 10 habis orang mudah dulu kalau terakhir pilih Anies, Prabowo, atau Ganjar. Itu mudah lagi buat lo. Sepakat ya Bu? Kita ada nilai kemanusiaan, universalism, maka siapapun yang terdolimi kita akan tolong, kita akan nolong. Maka tetangga dekat, tetangga jauh, walaupun beda pilihan presiden, walaupun beda walaupun beda maka sepakat. Lanjut. Dan teman sejawat. Karena kita dapat rezeki karena pertemanan. Hidupnya Ibnu Sabil. Giliran Ibnu Sabil lagi terjemahnya. Ibnu Sabil itu orang dalam perjalanan. Jadi nek wong Yogyo ning Pekajangan Ibnu Sabil. Setelah itu Pak Marai. Ibnu Sabil. Maka diantar, dijemput, dikasih oleh itu Ibnu Sabil. Paham lah? Ojo jemput werane Yogyo dibuk ning Semarang, mulai dijemput wong Batang karena nang Batang. Itu udah jelas ya. Ibnu Sabil. Kalau ada tamu, makanya yu'minu billah wal yawmil akhir, falyukrim dhaifah falyukrim jarrah. Hormati tetangga, hormati tamu. Diantar, dijemput kayak oleh. Ngerti lagi Pak Ido? Salah, 2 Maria.
pamer apa ya? Halo. Nah, lanjut. Nah, 10 terakhir hamba sahaya. Hamba sahaya. Pemerintah harus baik kepada rakyatnya. Pemerintah mensejahterakan rakyat, rakyat harus doa baik untuk pemerintah. Maka tidak baik-baik saja kalau ada rakyat yang benci pada pemerintahan, pemerintah yang tidak menjalankan rakyat. Ini sudah gak bukti atasan sama bawahan, harus baik. Karena sekarang ini gak baik tuh. Ada pejabat sakit, itu semua doanya jelek. Ratusan sampai saya itu cari yang baik. Kenapa satu doa yang baik lah? Itu cepat mudah-mudahan mau mudah. Ada sakit sekarang bangun Singapura. Ada satu baik baru mau saya capture terus ya Allah, lindungilah nyawanya ya Allah, biarkan hidupnya segala macam. Lah kok terakhir biar dia merasakan penderitaan ya Allah. Ujung-ujung itu tuh ya Allah, ini sedang tidak baik-baik saja. Maka semuanya harus saling itu. Penting atasan untuk bawahan. Ada atasan nggak ada bawahan, kacau. Pakai bawahan nggak pakai atasan. Bapak mau coba baris berbaris Muhammad langsung baris-baris hanya pakai atasan, nggak pakai bawahan. Ayo langsung lureng. Latu, tek. Ibu-ibu Asia ikut lomba 17-an, kok nggak ke bawah, langsung ke atasan. Wah, si nonton kegiangan nih. Latu, toko. Ibu kepalanya kelion lah. Oh, digocok itu malah keluar, Masya Allah. 10 inilah dibaca dari awal sampai akhir. 10 ini yang bawa berkah, dan inilah Milad Muhammad yang ke-111 dan Milad PCM Pegajangan yang ke-101. Insya Allah dengan MBS kita ini pegajangan akan bawa keberkahan. Kalau 10 ini dijaga, dibaca awal sampai akhir. Ayo dari awal. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Jangan ada syirik. Bagaimana nanti kita coba bagaimana menguatkan akidah. 2. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang. Tolong jaga hubungan baik orang tua, maka kapan saya bicara mengenai parenting. Bagaimana pendidikan anak. Terus Karib kerabat, bagaimana hubungan dengan karib kerabat. Anak-anak yatim, peduli orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ya, ibnu sabil dan hamba sahaya. Inilah 10 yang akan bawa keberkahan. Inilah milad sehingga membawa at-taghyir, membuat perubahan. Perubahan at-taghyir ini akan kita lakukan kalau kita mau intibah, mau bangkit, sekaligus kita mau buat asyifa, orang yang bersedekah, maka salurkan semuanya. Ini bukan, jangan kemana-mana. Ada keperluan teman dari MBS ini yang perlu kita selesaikan bersama. Siapa yang kira-kira mau untuk mewakafkan nyumbangkan selain Pak Yusuf Buliri, ada yang 10 juta setahun aja, setahun, jangan langsung sekarang. Setahun ini mau 10 jutaan maju sini foto bersama saya. Setahun, 10 juta setahun. Setahun itu kalau 10 juta sehari hanya berapa ribu. Udah, ada yang mau nyumbangkan 10 juta? Berdiri maju sini. Mau pilih apa ini pelit-pelit. Bukan untuk saya, untuk IMBS ini nanti di. Siapa yang nyanggupi 10 juta? Ayo, 10 juta setahun. Mau beli apa kalau untuk 10 juta kan? Setahun ayo maju ke sini. 10 juta, ayo maju sini. Kalau dengan ibu siapa bu? Tolong panitia ya. Dengan ibu siapa? Saya dengan bu. Ibu Gus, ya Ibu Gus. Pakai bu aja. Kalau pakai bung, ketika Bung Karno, bungkus. Dekat sini bu, nanti foto bersama kita untuk peringat. Ya. Siapa lagi 10 juta? Setahun 10 juta untuk sini. Ayo. Oh panitia, mungkin mau maju sini. Ayo 10 juta. 10 juta setahun berarti, mohon maaf, 10 juta setahun itu berarti sebulan nggak ada 1 juta loh, nggak sampai 1 juta. Kita turunkan yang mau 7,5.
Atau 6 juta dah, 6 juta, dah 6 juta. Berarti sebulan hanya 500.000 untuk gedung yang kita mati pun pahala mengalir. Orang baca Quran semuanya meninggikan derajat, mengurangi dosa-dosa kita karena jariah kita. Cuma 6 jutaan. Ayo. 6 juta itu surga bisa tutup ini enggak ya. Sing 6 juta. Ayo 6 juta. 6 juta setahun. Ayo. Ada yang maju? Apa ikhlas? 5 juta wes. Ayo 5 juta maju. 5 juta. 5 juta ayo maju sini. 5 juta. Maju sini ya. Kita kumpulkan yang 5 jutaan dulu. 5 juta. Kalau percaya dengan Ibu Nur ya. Artinya Nur tahu enggak? Cahaya. Kalau benar itu api. Maka kalau seminar berarti agak api. Maka jangan seminar, seminur. Ya, foto nanti foto ini biasa lah, biasa. Ya, ini tulis. Ya. Ayo Bu, sini Bu, kasih jalan Bu, nyumbang orang ke jalan orang. Kasih jalan ini, kasih jalan. Sini Bu. Ayo bapak-bapak itu malah ibu nih mau. Dengan ibu siapa Bu? Safiria, sahabat berkah hidupnya dunia sahabat Safiria. Ada lagi? Ayo, ada lagi. Dan gini loh, itu ayu orang. Tapi ini mau ngarep dia tas gue larang itu. Ayo ini monitor aja. 5 juta setahun. Ayo 5 jutaan maju. Ini tolong nanti di ya. Dicatat ya, apa dia? Catat. 5 jutaan. Ayo sini. 5 jutaan, ayo 5 jutaan. Kita kumpulkan dulu yang 5 jutaan. 5 juta setahun ya Allah, 5 juta setahun ya Allah. Ini ayo dengan siapa Pak? Inung. Geser. Kamu namanya siapa? Erna sama Inung. Dengan siapa? Geser. Mujadana. Ibu Mujadana dengan ibu siapa Bu? Hudaifah, Mujadana, Erna, Inung, kepala Inung. Nanti di Kalis. Ya sini dengan Pak siapa? Masya Allah, anak bayi aja 5 juta loh bayinya. Dengan siapa nih? Arka, Masya Allah, ini Arka 5 juta Masya Allah dengan Ibu Sri. Sri ini orang yang suka bepergian. Lumala bayi-bayi. Nang Balio Sri, Nang Balio. Ya, ada lagi 5 juta. Ayo kumpulkan dulu 5 juta. Nanti kita foto bareng. Ya. 5 juta. Ayo. Dihabiskan 5 juta dulu. Ini nggak ada artinya undang saya tapi nggak ada ini semuanya. Ya, harus ada wujudnya. Ayo, 5 jutaan. Kok bapak-bapak keren sih? Bapak ini marah-marah. Orang kaya itu bukan orang yang cerdas dengan profesor doktor. Al-Kayis atau Al-Niyas itu orang yang ingat mati dan menyiapkan mau nyumbang ini. Ini orang cerdas. Profesor doktor itu bukan orang cerdas. Kalau dia nggak mau nyumbang, ya. Itu kata Nabi. Dengan Ibu siapa Bu? Ya, Nur Adila. Nur Adila dengan Ibu Muhamimah. Masya Allah. Berkah itu semuanya Bu. Masih ada lagi, ayo. Masih ada tempat dengan Ibu Dam. Geser. Ibu ada yang sedang hamil. Ya. Ini kami ini bukan. Kok sopnya nggak lurus tuh kan? Ya. Dengan Ibu siapa terakhir? Ya. Bu Ani, Bu Fitriani, Bu Ani. Ya, salam buat Pak SBY. Ya. Dulu ramai itu mau nyalonkan Bang Haji, nyalonkan presiden gak jadi karena mau ngambil isinya SBY. Ani, kembali lama, ini saja. Mari ketemu Bang Haji. Ada yang lihat YouTube saya dengan Bang Haji? Ya, ini udah produksi lagi, tapi nggak tahu belum ditayangkan. Kayaknya nunggu itu biar habis dulu. Udah view-nya lebih dari 5 juta katanya. Padahal saya nggak ngerti kalau itu untuk. Halo. Ayo Pak, sini Pak.
Bapak cuma mau moto, tak pikir orang malu. Ayo 5 jutaan, ayo 5 juta dihabiskan dulu, 5 jutaan, 5 juta. Ini tolong panitia segera mengagendakan. Di luar itu nanti Kris, ada yang mungkin ibu-ibu itu pemalu itu, tapi buah pahala bu. Ibu dengan sirah wa alania boleh dengan sembunyi-sembunyi, boleh dengan terang-terangan, tapi dengan terang-terangan gini bukan untuk pamer, tapi memotivasi orang lain pahalanya bu. Maka siapa yang 2 jutaan, 5 jutaan. Yang 1 juta rasa butuh. Surgawis untuk surga pinggiran sejutaan. Coldplay aja tahu nggak bu? Coldplay. Musik Coldplay itu tiketnya berapa? 11 juta bu. Untuk nonton Coldplay. Padahal di akhirat eneng kayak Jairah nggak? Jariah itu nggak? Ya. Dengan siapa bu? Bu Farida sama Bu Wiwit. Wiwit Jayanto. Ini dengan siapa mbak? Kalau tidak nomor handphone. Masih muda, dia dermawan. Allah akan dekat, orang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Orang yang dekat dengan saya. Olinda, what can I call you? Biasa dipanggil siapa? Oli atau Linda? Olinda. Dengan siapa? Wida. Ya, ada lagi? Ayo, masih ada space. Nanti space depan. Ya. Sudah? Baik, tolong diagendakan ini. Ini hanya berapa orang ini? 15. Sudah berapa orang? 15. 20 lah, 5 orang lagi. Hah? 17, 3 orang lagi. Ayo 3 orang lagi baru saya 3 orang lagi biar kena 20. Ayo panggil kocok-kocok. Lah kok iki sudah ngerti, jika ngerti ya turunan, wong itu setengah dimaksudnya. Mau seorang dia ayo, mesti ngalah dhewe juga ayo bismillah. Nek fotonya miring bukan separuh ya. Ayo satu lagi ya, bilang agak kita lagi biar kiri promotor setengahnya kau pikir tuh. Ya kiri cedak aku ya. Oke, mudah-mudahan dengan nama anak boleh atas nama itu, sedekah itu bisa atas nama orang lain, begitu Albani mengesahkan. Kalau sholat untuk orang lain nggak bisa, misalnya subuh 3 kali, yang 2 untuk bapak, yang 1 juga. Tapi kalau sedekah bisa, boleh. Anaknya rewel, mudah-mudahan Allah jadikan Allah selalu walad dan solihan, misalnya jadi anaknya Farida. Untuk semua yang hadir di sini, untuk Muhammad Haidar, masalah itu dulu guru saya di pesantren itu Muhammad Haidar juga, ahli Namusol. Haidar itu singa padang pasir yang luar biasa. Insya Allah jadi anak yang soleh. Untuk ibu-ibu yang sudah bersedekah kita doakan untuk dapat keberkahan, kita baca Al-Fatihah untuk keberkahan yang sudah bersedekah. Yang lain juga bersedekah walaupun sembunyi-sembunyi, pemalu ibu-ibu itu menjaga keikhlasan sejak tadi tidur, masa luar biasa, khawatir diketahui orang lain, maka silakan di situ ya, itu case-nya ya, nanti salurkan. Ini bukan kita, ini bangunan kita saja. Semua untuk niat yang baik kita baca Al-Fatihah. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi kita semua. Ini tak sebut Safira kamu, Fira, siapa Fira? Fira, kamu enggak, ayo maju sini. 2,5 juta juga kamu. Sudah satu-satunya ini. Dosen stiker kok masuk ada ya. 2,5 juta setahun masuk enggak. Ayo sini maju. Jamaah Razik, satu lagi apa? Jamaah Razik enggak mewakili selain Pak Yusuf. Yang pernah umroh saya. Ini video. Ini dulu saya ketemu belum nikah minta doa, begitu nikah lupa sama saya. Lagi-lagi siapa Pak? Dengan Bapak siapa? Pak Nur Hidayat, Masya Allah, wakil ketua MPR. Ya. Nur Hidayat Fakir. Dengan Ibu siapa? Ya. Sini Ibu. Oh tengah.
Yang itu dengan Pak Marlon ya. Mudah-mudahan segera diberi keturunan. Jadi jalan itu karena sedekah itu akan memperlancar, memberkahkan semua yang keinginan kita. Dengan ibu siapa? Dengan Bu Husri. Ya. Ada 3 orang yang punya, satu adalah Bu Megawati, punya semuanya, dua Rano Karno, yang ketiga Sri Sultan Hamengkubuwono X, dan yang ketiga keempat ada Ibu, itu insya Allah tanda orang ngetop di Indonesia. Ya, tetap di dunia, tetap di akhirat. Terakhir dengan Ibu siapa Ibu? Bu, siapa tadi yang terakhir? Mukminah itu sorry ya udah mukminah solihah lah ya. Ahli surgawi semua. Baik semuanya. Ibu dapat Pak Nur Fitriana sudah tadi ya. Baik, ini semuanya mudah-mudahan Allah berkahi, Allah jalan semuanya, diberikan semua kemudahan, diberikan kesehatan, afiat, diselamatkan dunia akhiratnya, semuanya jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadi keinginan yang soleh dan solihah semuanya. Baik, ini Bapak Ibu semuanya, ini bukan berarti yang duduk itu tidak dimakan, ini cuma karena yang jaga keikhlasan boleh, semuanya ada di Iris itu bisa pakai transfer langsung zaman sekarang, dan mudah-mudahan terjadi keberkahan. Sekali lagi, Milad Muhammadiyah bahwa perubahan yang lebih baik semuanya niat pulang dari sini menjadi pribadi-pribadi yang mempesona. Mudah-mudahan kita bertemu di siang sini dan juga reuni di surga. Baik, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih semua yang sudah ini menjadi saksi. Sudah diabadikan belum? Di foto apa di video dari ujung sampai ujung? Urus ini Pak bukan untuk dajjal ya, boleh diportin semuanya. Ini semuanya untuk merangsang semuanya. Ini. Ini kalau di atas ini Yogyakarta aja. Ini yang bebas kampanye. Nanti kalau jempol dipakai Ganjar, Anies sama Prabowo. Ya, mulus dapat Pak. Paling nggak agak maju gitu. Ini di crowd ya. Kita itu di langit ya. Ya Bin, Pak gini kan? Ini pribadi ya. Kamu usia berapa? Aduh, sama kayak anak saya. Saya anak dengan siapa? Anissa, enggak, itu kan jenis kelamin. Maksudnya namanya. Kamu tahu artinya Anissa apa? Jadi yang saya tanya itu namanya bukan jenis kelamin. Namanya siapa? Anissa itu adalah jenis kelamin. Ucapannya judulnya Pak Anissa. Oh Alia, ya sudah Alia Pak Alia. Terima kasih, pokoknya semuanya diberkahi oleh Allah semuanya. Terima kasih, mohon maaf dari khilafan. Saya juga canda-canda semuanya, kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam nanti, kalau ada kata yang salah jangan masukkan dalam nanti. Kupat tutui santan naik lepat. Jadi ada gading yang tak retak, karena kenyataannya gading tidak retak dengan isel gading tersangka, gading yang mau kawin lagi, tadi mati dengan saja. Ada semua di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau umur kita panjang, insya Allah kita akan ketemu lagi. Yang saya mungkin Wonogiri setelah matur, tolong panitia jangan lupakan administrator. Enggak. Mulai aja. Kalau yang maaf, bila itu berhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.